Halo guys, pernah nggak sih kalian bingung mau mulai penelitiannya dari mana? Karena yang aku tahu banyak calon peneliti pendidikan semangat banget di awal, tapi di tengahnya malah berhenti. Katanya sih metodologinya bikin pusing. Nah, di video ini kami akan bahas 4 hal penting tentang metodologi penelitian. Dimulai dari pendekatan penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, serta teknik pengumpulan data. Jadi tonton sampai akhir ya. Dadah! Teman-teman, kita harus ketahui bersama bahwa pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau satu ilmuwan yang digunakan oleh peneliti dalam memahami suatu fenomena. Dunia pendidikan ada 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan ini berfokus pada data yang berbentuk angka atau analisis statistik. Tujuannya untuk menguji hipotesis atau hubungan antar variabel secara objektif. Contohnya, kita meneliti pengaruh penggunaan metode pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna dan pengalaman, bukan fokus pada angka tetapi pemahaman mendalam. Contohnya, kita meneliti bagaimana perasaan seorang siswa terhadap pembelajaran daring, yaitu pendekatan campuran. Pendekatan ini menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambar yang lebih lengkap. Teman-teman, setelah tahu tentang pendekatan penelitian, kita lanjut ke desain penelitian. Jadi, desain penelitian yaitu ibarat peta jalan untuk menentukan langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir. Kemudian, dalam pendidikan ada beberapa desain populer. Yang pertama yaitu eksperimen. Eksperimen yaitu untuk menunjukkan pengaruh antar variabel. Dan yang kedua ada deskriptif, yaitu untuk menggambarkan keadaan yang ada. Dan yang ketiga ada studi kasus, yaitu meneliti secara mendalam pada satu sekolah atau pada satu kelas. Dan yang terakhir ada PPK atau penelitian tindakan kelas, yaitu seorang guru meneliti sekaligus memperbaiki praktik pembelajarannya sekaligus. Jadi teman-teman, pilih desain yang cocok dengan masalah penelitian. Jangan cuma ikut-ikutan. Kalau penelitianmu tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, desain yang paling cocok yaitu PTK, bukan eksperimen kaku. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Nah, berbicara tentang populasi dan sampel, populasi yaitu seluruh subjek penelitian, misalnya semua siswa di kelas 6 SD di suatu sekolah. Sedangkan sampel itu adalah sebagian yang diambil untuk mewakili populasi itu. Nah, jadi teknik pengambilan sampel itu ada banyak. Yang pertama, random sampling, semua punya kesempatan yang sama. Yang kedua, reflective sampling, dibagi dahulu berdasarkan kelompok tertentu. Yang ketiga, progressive sampling, yang dimana dipilih karena alasan khusus, misalnya siswa berprestasi. Nah, kenapa kita perlu sampel? Peneliti seluruh populasi itu butuh waktu, tenaga, dan kadang dana yang nggak masuk akal. Tapi ingat, sampel harus mewakili populasi agar penelitian bisa dipercaya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yang paling mudah dan praktis, yaitu teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian pendidikan kita bisa pakai 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Nah, observasi ini yaitu untuk melihat perilaku siswa secara langsung. Nah, yang kedua ada wawancara. Wawancara ini untuk menggali pendapat atau pengalaman. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket ini untuk menjaring data banyak orang dengan cepat. Yang terakhir, yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi ini seperti nilai raport, absensi, atau catatan guru. Setiap teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Misalnya, observasi bisa menggambarkan kenyataan di lapangan, tetapi
butuh waktu yang lama, sedangkan kuesioner lebih cepat. Tetapi datanya kadang dangkal kalau respondennya asal isi. Oleh karena itu, banyak para peneliti yang menggabungkan dua teknik ini sekaligus untuk hasil yang lebih kuat.